Mas Nino, aku udah gak bisa nahan ini semua. Aku bilang sekarang kalau kamu tetap nekat tingkah lagi, aku mundur karena aku gak mau dimadu. Apa maksud kamu? Jadi kamu mau lawan suamimu sendiri? Seharusnya kamu dukung, bukan malah ngancam. Aku istri kamu, Mas. Aku udah ngasih semuanya. Tapi kalau kamu masih mikirin wanita lain, berarti kamu udah gak anggap aku penting lagi. Kamu salah, aku masih sayang sama kamu. Cuma aku punya hak buat punya istri lebih dari satu. Kenapa kamu selalu bikin itu kelihatan salah? Sayang apa namanya kalau bikin hati istrinya remuk setiap hari? Kamu serius banget dari tadi baca koran? Ada berita apa sih? Ekspresinya kayak orang lagi mikirin utang negara aja deh. Hei, nggak ada apa-apa kok. Cuma lagi kepikiran aja. Kamu tahu kan, aku dari dulu punya cita-cita besar. Cita-cita apa lagi? Bukannya udah cukup kamu punya kerjaan tetap, rumah, sama keluarga kecil kita ini? Aku pengen punya 2 istri. Itu kan katanya sunnah juga. Nggak salah kan kalau aku pengen? Apa? Kamu bilang apa barusan? 2 istri? Iya, aku serius. Aku rasa itu jalan yang benar, biar aku bisa makin sempurna sebagai laki-laki. Nino, kamu sadar nggak apa yang kamu ngomongin barusan? Aku ini istri kamu, ibu dari anak kamu. Kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini? Aku udah mikirin ini dari lama. Aku pengen ada istri kedua biar makin lengkap. Kamu jangan salah paham. Bukan berarti aku nggak sayang sama kamu. Sayang, kalau bener sayang kamu nggak akan ngomong kayak gini. Kamu tahu nggak rasanya hati aku denger itu? Gila ya kamu. Aku ngerti ini berat buat kamu, tapi kamu juga harus ngerti sebagai suami, aku punya keinginan. Kenapa harus dibantah? Aku nggak nyangka. Aku kira hidup kita udah cukup bahagia. Kenapa kamu tega? Kamu tenang dulu, aku cuma ngomong jujur tentang apa yang aku mau. Nanti malam kita omongin lagi ya buat kelanjutannya. Ya Allah, cobaan apa ini? Mas, kamu beneran yakin sama keputusan kamu buat nikah lagi? Kamu masih kepikiran? Aku kan cuma nyampein apa yang aku mau. Bukan berarti aku nggak cinta sama kamu. Mas Nino, dulu kamu janji di depan orang tua aku, janji di depan Tuhan bakal setia sama aku. Terus sekarang kamu ngambil keputusan mau punya istri kedua, seolah-olah itu mimpi indah. Kamu jahat, Mas. Aku cuma pengen ada yang bisa ngisi kekosongan. Kamu kan tahu, aku suka perempuan yang sabar, lembut, selalu nurut. Kadang aku rasa kamu terlalu keras kepala. Jadi aku ini kurang sabar, kurang nurut. Semua yang aku lakuin selama ini kurang buat kamu. Bukan kurang, cuma beda. Aku pengen sosok yang bisa bikin aku merasa lengkap. Misalnya perempuan yang anggun, nggak biasa mata ke suami, pinter masak, wajahnya juga, ya kamu tahu lah, cantik itu penting. Ya Allah Mas Nino, kamu sadar nggak sama kata-kata kamu? Kamu bandingin aku dengan wanita yang bahkan belum ada. Aku gak maksud nyakitin, aku cuma jujur. Aku rasa kamu harus terbiasa dengar ini. Wajar aja sih kamu cengeng, karena emang gak semua perempuan bisa terima soal kejujuran kayak gini. Kenapa bukan aku yang cukup buat kamu? Kenapa masih cari wanita lain? Udahlah, jangan dibesar-besarin. Aku mau mandi dulu. Kita ngomongin ini lagi nanti kalau kamu udah lebih tenang. Janji apa yang tersisa kalau kamu udah nggak anggap aku satu-satunya, Mas? Bani, Joko, aku ada kabar baru nih. Aku lagi serius mikirin sesuatu yang udah lama aku rencanain. Apa tuh? Kok gaya ngomongmu kayak orang baru dapet jackpot sih? Jadi curiga nih. Iya, cerita dong. Jangan bikin penasaran. Oke, bentar, ngopi dulu. Jadi aku tuh pengen nikah lagi, punya 2 istri. Rasanya mantap banget kalau terrealisasi. Iya gak sih? Oh, wih, mantep banget tuh pasti. Jarang ada laki-laki yang berani ngomong kayak gitu. Aku sih dukung 100%. Nino, kamu sadar nggak sama yang kamu omongin? Poligami itu nggak gampang. Banyak yang rumah tangganya hancur gara-gara maksa begitu. Aku serius Joko, aku udah pikirin ini. Aku yakin bisa adil dan bisa bahagiain dua-duanya. No, ini baru laki-laki sejati. Jangan takut omongan orang. Yang penting niat kamu lurus. Lurus apa kalau bikin istri sakit hati? Kamu pikir Ririn bakal diem aja dengar kamu ngomong kayak gitu? Ririn udah aku kasih tahu dan shock berat dia. Belum setuju, tapi lama-lama dia bakal ngerti. Aku kan pengen jalani sunnah juga. Niat baik tanpa tanggung jawab itu sama aja bohong. Jangan sok pinter pakai alasan agama kalau ujungnya cuma nurutin nafsu. Udah Joko, biarin aja Nino jalanin keinginannya. Hidup-hidup dia kan. Nah itu baru namanya temen. Aku nggak peduli orang mau pada bilang apa. Aku pasti bisa. Soal nafkah kan bisa dicari.
Mas, timbangin yang ini ya, jangan lupa bersihin sekalian. Iya Bu Ririn, ini ikannya lagi bagus-bagus. Mau sekilo apa 2 kilo nih? Kilo aja. Loh, Ririn, kok wajahmu murung banget? Biasanya kamu ceria terus. Oh, Bu Yati, nggak apa-apa kok, lagi capek aja. Capek apanya? Aku lihat matamu sembab, kayak habis nangis gitu. Ada masalah rumah tangga ya? Aku bingung mau cerita apa enggak, tapi kepalaku udah pusing banget, Bu. Ceritalah sama aku, Rin. Aku ini tetangga, anggap aja saudara. Siapa tahu bisa bantu kasih saran. Suamiku, Bu, Mas Nino, dia bilang pengen nikah lagi, katanya mau punya istri 2. Astagfirullahaladzim. Apa? Dia bilang gitu sama kamu? Loh, apa-apaan tuh Bu? Nino mau nikah lagi. Bu, jangan keras-keras suaranya, nanti orang-orang pada denger. Maaf, Rin, tapi aku nggak habis pikir. Kamu kurang apa coba? Masih aja dia mikirin nikah lagi. Kasihan Bu Ririn, suaminya kurang ajar banget. Hah? Serius lu, Mang? Iya serius. Ini Bu Ririn ikannya, totalnya jadi 30.000. Ini uangnya, makasih ya. Aku permisi dulu ya, Bu, aku buru-buru. Rin, kamu harus kuat. Jangan biarin dia seenaknya kalau perlu cerita sama orang tuamu. Iya, Bu, makasih, aku pamit dulu. Nggak sabar banget. Ini pasti bakal jadi langkah besar dalam hidupku. Nino, kamu kenapa sih dari tadi senyum-senyum sendiri? Dapat bonus tahunan ya? Bukan itu. Aku lagi mikirin sesuatu yang lebih besar dari sekedar bonus. Nino, laporan minggu lalu udah selesai. Ini, kerjakan laporan minggu ini juga sekalian. Siap, Pak. Tenang aja, pasti beres. Kamu kelihatan beda hari ini. Ada apa ya? Aku lagi punya niat besar, Pak. Aku kepikiran buat nikah lagi. Punya istri 2. Gimana? Keren kan? Aku mah cowok pemberani, Pak. Oh, kamu serius Nino? Jangan bercanda gitu oh. Serius, Pak. Ngapain juga bercanda? Banyak laki-laki yang kepengen, tapi pada nggak punya nyali. Banyak yang nggak berani ngomong. Nino, kamu tahu nggak apa yang kamu omongin itu? Poligami bukan cuma soal berani, ada tanggung jawab besar di balik itu semua. Makanya orang-orang pada nggak berani. Ya ampun Nino, satu istri aja bikin pusing. Gimana kalau 2? Aku bisa adil kok. Aku udah mikirin ini baik-baik. Kalian tunggu aja kabar baiknya. Dengar Nino, rumah tangga itu bukan buat main-main. Kalau niatmu cuma bikin bangga diri kamu sendiri, itu sama aja kamu gali lubang sendiri. Pak, aku ngerti maksud nasihatnya, tapi aku juga rasa ini jalan aku. Orang boleh bilang apa aja, aku tetap yakin sama keputusanku. Ya sudahlah, saya nggak bisa maksa. Tapi ingat kata-kata saya Nino, jangan sampai kamu nyesel. Santai aja Pak, semua bakalan baik-baik aja kok. Bu, kok ibu kelihatan sedih terus sih? Ada apa? Aku jadi nggak tenang liat ibu kayak gitu. Nggak apa-apa nak, makan aja yang banyak biar sehat. Ibu cuma capek aja kok. Kenapa harus ditutup-tutupin? Anak juga berhak tahu. Dina, ayahmu ini lagi mikirin rencana besar. Mas Nino, jangan bawa-bawa anak ke urusan kita. Rencana apa ya? Kok aku jadi takut dengarnya? Ayahmu ini pengen nambah istri nak, jadi kamu bisa punya 2 ibu. Seru kan? Apa? Aku nggak mau. Aku maunya ibu cuma 1, Ibu Ririn. Lihat kan, anak kita aja nolak. Kamu tega bikin dia nangis begini. Kamu jangan jadiin anak alasan buat nahan aku. Rin, kenapa sih kamu gak pernah dukung keinginan suami? Aku cuma pengen rumah tangga kita tetap utuh. Kenapa itu salah? Aku nggak mau nikah lagi. Aku takut aja ninggalin ibu. Udah, aku gak bisa makan kalau suasananya begini. Kalau kamu terus kayak gini, jangan salahin aku kalau nanti keharmonisan di keluarga ini hancur. Wah, enak juga nongkrong di sini. Aku jadi bisa cerita ke kalian soal rencana besar aku. Rencana apa, Pak Nino? Tumben banget kamu semangat gitu. Iya, biasanya kamu kalau ronda malah ngantuk. Ini loh, aku lagi mikirin buat nikah lagi. Aku pengen punya istri 2 biar hidupku lebih lengkap. Gimana menurut para bapak-bapak? Haha. Hah? Kamu serius? Nino, kamu memang sengaja ngomong ke semua orang ya? Omongan kamu itu udah bikin heboh warga. Gosipnya aja udah nyebar sampai ke telinga saya. Biarin Pak, saya nggak malu. Justru saya bangga berani ngomong ini terang-terangan. Orang lain aja banyak yang pengen, tapi pada nggak berani. Termasuk kalian kan? Haha. Kamu nggak mikirin perasaan istrimu? Dia itu perempuan baik. Kok tega? Kamu poligami seenaknya. Kenapa sih semua orang jadi nyalain aku? Emangnya salah ya kalau aku punya keinginan buat nikah lagi?
Keinginan boleh, tapi jangan bikin malu keluarga sendiri. Ririn jadi bahan omongan gara-gara kamu. Itu bukan hal sepele, Nino. Kalaupun iya, kamu mau nikah lagi, kenapa nggak dirahasiakan dulu? Biar nggak jadi fitnah. Kasihan Bu Ririn, dipermalukan begini. Kalian semua iri ya sama aku. Itu masalahnya kan? Gak ada yang iri, Nino. Kami cuma prihatin. Jangan sampai kamu makin jauh dari jalan yang benar. Sudahlah, aku nggak butuh nasihat. Aku tahu apa yang terbaik buat aku sendiri. Bu, Pak, aku udah gak kuat lagi. Aku harus cerita. Ada apa, Nok? Dari tadi wajahmu murung, jangan bikin ibu tambah cemas. Kamu ada masalah sama Nino ya? Hah, iya Pak, Nino bilang dia pengen nikah lagi. Dia bilang mau punya istri 2. Aku gak kuat. Astagfirullahaladzim. Beneran kamu dengar sendiri dari mulutnya. Iya Bu, dia bilang sendiri soalnya semua keputusannya cuma ada di dia. Aku sakit banget dengarnya. Kurang ajar, dia udah punya istri baik kayak kamu masih aja mikir cari yang lain. Apa dia gak mikir perasaan kamu? Sabar, Nok. Kamu kuat kok. Tapi kamu gak boleh diem aja. Kamu punya hak buat gak merestui itu kalau kamu gak ridho. Aku takut Bu, aku takut rumah tangga ini hancur. Aku masih sayang sama dia, tapi aku juga gak mau dimadu. Dengerin, kamu harus tegas, jangan biarkan dia seenaknya. Kalau dia nekat, kamu harus ambil keputusan. Tapi Pak, aku nggak tahu sanggup atau enggak. Aku masih berharap dia sadar sendiri. Berharap boleh, Nak. Tapi jangan gantungan kebahagiaanmu di tangan orang yang sama sekali gak menghargai kamu. Kamu harus pikirin enak sama diri kamu juga. Assalamualaikum Pak Lurah, saya mau nanya soal prosedur kalau mau menikah untuk istri kedua itu bagaimana ya Pak? Waalaikumsalam Nino, kamu serius nanya beginian? Kamu udah punya istri kan? Iya Pak, saya cuma mau tahu langkah-langkah resminya. Katanya boleh aja, asal ada syaratnya kan? Waduh Mas, syaratnya berat loh. Bukan sekedar datang ke sini terus langsung dikasih izin. Pertama, kamu harus ada persetujuan dari si pertama. Kedua, kamu harus bisa buktiin mampu secara lahir batin. Itu gak gampang, Nino. Kalau soal mampu, insya Allah saya bisa. Tinggal persetujuan istri yang ya masih susah. Nah itu dia masalahnya, banyak yang mentok di situ. Jangan kira gampang bikin istri ridho. Para istri gak ada yang rela cinta suaminya dibagi-bagi. Nino, saya tahu ini hal pribadi kamu, tapi jangan main-main sama rumah tangga. Kamu kira poligami itu jalan pintas ke surga? Kalau salah niat, justru mudarat yang kamu dapat. Saya ngerti Pak, tapi saya tetap penasaran. Saya pengen tahu prosedur lengkapnya dulu. Kalau sekiranya udah memenuhi, baru deh saya akan kesini lagi. Nih, baca sendiri ya syaratnya. Saya yakin kamu bakal mikir berulang kali. Ribet juga ya. Tapi saya belum mau nyerah sih. Apapun persyaratannya mau saya jabanin. Pulanglah Nino, pertimbangkanlah baik-baik. Jangan sampai anak istri kamu jadi korban dari ambisimu ini. Baik Pak, makasih penjelasannya. Saya akan pikirkan lagi. Mas Nino, aku udah gak bisa nahan ini semua. Aku bilang sekarang kalau kamu tetap nekat tingkah lagi, aku mundur karena aku gak mau dimadu. Apa maksud kamu? Jadi kamu mau lawan suamimu sendiri? Seharusnya kamu dukung, bukan malah ngancam. Aku istri kamu Mas, aku udah ngasih semuanya. Tapi kalau kamu masih mikirin wanita lain, berarti kamu udah gak anggap aku penting lagi. Kamu salah, aku masih sayang sama kamu. Cuma aku punya hak buat punya istri lebih dari satu. Kenapa kamu selalu bikin itu kelihatan salah? Sayang apa namanya kalau bikin hati istrinya remuk setiap hari? Kamu pikir Dina gak ngerti apa yang terjadi dengan semua ini? Ayah jangan teriak-teriak. Aku takut, aku gak mau punya mama baru. Aku maunya ayah sama ibu aja. Lihat sendiri Mas, anak kita aja terluka dengan omongan kamu. Kamu tega bikin dia nangis setiap malam. Kamu sengaja kan bikin aku kelihatan jahat di mata anak kita? Aku nggak butuh bikin kamu kelihatan jahat. Kamu sendiri yang nunjukin siapa dirimu sekarang. Aku takut Bu, aku takut ayah ninggalin kita. Ah udahlah, aku capek. Aku nggak mau bahas ini lagi. Terserah kamu mau bilang apa. Ingat Mas, kalau kamu terus jalanin niat itu, kamu bakal kehilangan aku. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau saya punya niat nikah lagi, itu kan diperbolehkan? Itu sunnah juga kan?
Ele Nino, kamu teh kudu hati-hati dalam berbicara. Sunat teh lain sekedar alasan buat nurutin hawa nafsu. Kamu teh udah tanya belum sama hati kecil kamu? Mampu nggak kamu tuh buat adil nantinya? Insya Allah saya bisa Pak Ustadz. Saya laki-laki. Saya yakin bisa adil. Kenapa harus banyak pertimbangan sih Pak Ustadz? Kok orang-orang kayak meragukan saya? Loh, itu Nino, kok nekat banget ngomongin orang poligami terang-terangan di sini. Adil teh bukan cuma soal bagi nafkah jeung waktu hungkul ya teh. Adil teh soal hati. Kalau istri pertama aja udah nangis setiap hari, di mana letak adilnya nanti? Kamu teh gimana sih? Tapi Pak Ustadz, bukannya banyak kisah sahabat yang punya istri lebih dari satu. Saya cuma pengen ikuti jejak itu. Kamu mah jangan samakan atuh diri kamu dengan para sahabat. Mereka menikah karena alasan syar'i, bukan buat membanggakan diri. Kamu ini cari ridho Allah atau cari gengsi atuh? Atau kamu hanya sekedar nafsu hungkul? Kayaknya si gengsi Ustadz, soalnya dia bangga banget dan udah cerita sana sini. Saya cuma pengen diakui. Saya pengen kelihatan lebih karena kebanyakan laki-laki nggak berani buat berpoligami. Kebagjaan nu bikin istrimu menderita itu bukan ibadah Nino, itu teh dosa. Jangan sampai kamu hancurin rumah tangga sendiri cuma karena ego itu. Tapi saya udah terlanjur ngomong ke banyak orang Pak Ustadz. Malu kalau digagalkan. Kamu mah era di hadapan manusia tersebanding jangan malu di hadapan Allah. Nggak sebalik. Minta maaf ke istri maneh, itu yang lebih mulia. Mas, aku udah mutusin aku nggak bisa terus hidup kayak gini. Ini surat cerai yang udah aku konsultasi sama orang tua aku. Ririn, kamu serius? Aku udah nyesel. Aku nggak jadi nikah lagi. Aku udah urungin niat itu. Penyesalanmu datangnya terlambat, Mas. Luka yang kamu buat terlalu dalam. Maaf, aku pun nggak bisa sembuhin semuanya. Bu, jangan pergi. Aku pengen kita tetap bareng. Ayah, kenapa ayah bikin ibu nangis terus? Dina, ayah salah. Ayah janji nggak akan menghadirkan orang lain di rumah ini. Ayah cuma mau kalian tetap di sini. Nino, kalau dari awal kamu jaga janji pernikahanmu, semua ini gak bakalan terjadi. Anak saya udah cukup menderita. Aku pernah berharap kamu berubah, tapi semua itu sia-sia. Dan sekarang aku nggak kuat lagi, Mas. Tolong jangan tinggalkan aku, Rin. Aku janji jadi suami yang lebih baik lagi. Aku butuh suami yang setia dari awal, bukan setelah semuanya hancur. Aku udah pilih jalanku, semoga kamu sadar. Harga sebuah keluarga nggak bisa diganti dengan ambisi. Bu, aku ikut ibu aja. Aku takut kalau ibu pergi sendirian. Tenang, Nok. Kamu ikut ibu, nggak usah takut.